Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Nah, ini kabar bagus ya. Cuman di tempat kita ini bukan sebuah kabar bagus. Bahwasanya GSX tuh udah ada faceliftnya. Akan tetapi kita notice dulu kalau misalkan di Eropa ini kan yang udah facelift ini 2024 ini yang versi Eropa ya. Jadi kalau versi Eropa itu dia cc-nya 125, tapi kalau versi Asia dia itu cc-nya 150. Akan tetapi kalau misalkan keseluruhannya itu sama, tapi nanti ada pembeda yang bakalan aku tunjukkan ke kalian ya. Dan juga ada beberapa diskusi yang pernah aku buat. Jadi untuk faceliftnya itu sekarang lebih berani ya dia untuk warnanya. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi untuk model yang 2021 dia emang udah facelift, 2023 udah facelift. Nih, kalian bisa lihat perbedaannya di bawah ini. Ini yang 2021 udah mengalami facelift. Birunya itu lebih gonjreng. Lalu untuk di 2023 dia udah facelift di 2023 ini dengan warna agak memudar di birunya ya. Tapi ada perbedaan. Undercrollnya, nih kalian bisa lihat undercrollnya dia di facelift. Nih kalian bisa lihat ya. Jadi undercrollnya lebih memanjang dan lebih tebal bagian bawahnya, bagian sikunya dan juga penutup cover kedap ke atasnya itu dia lebih ke atas dan lebih tebal. Lalu untuk rongganya itu lebih tebal untuk palang nyampingnya itu guys. Nah, untuk yang versi 2023 ini 2024 ini sepertinya ini disapu rata oleh Suzuki Eropa. Dia itu memunculkan gesek versi 125 yang keseluruhannya itu sama dengan versi yang ininya ya, versi keseluruhan GSX. Dimana kalau kalian lihat ini, nah, untuk pemilihan warnanya dia sama dengan GSX 8S, GSX yang GT, terus GSX R yang 2024 juga. Pemilihan warnanya kombinasinya antara biru laut dengan biru pelek biru gonjreng, lalu dikasih aksen putih. Untuk yang versi 2024 keseluruhan disapu rata seperti ini. Ini menarik ya buat kita kalau misalkan memilih tone warna seperti ini. Jadi kesan daripada ini tipikal satu kesatuan dengan motor yang atasnya itu ada gitu loh. Sama kayak kalau misalkan kita ngelihat Honda, Honda kalau nurunin versi bawahnya seperti CB 150, 250, dia pasti bakalan ngasih pilihan warna yang sama dengan warna HRC. Seperti itu ya. Nah, terus untuk pilihan warna merahnya dia lebih berani sekarang, lebih gonjreng ketimbang yang versi lawas. Kalau yang versi lawas agak kayak pucat, jadi merahnya itu kayak merah-merah mau ke orange, bukan merah gonjreng. Yang sekarang udah gonjreng dengan aksen ada seperti black fire di sini. Nah, dengan kombinasinya velgnya mengikuti daripada warna dasarnya merah seperti ini bagus. Terus untuk satu lagi triple warnanya ini ya. Jadi dia bikin aksen tulisan seri S seperti ini, seperti Blackfire. Nah, seperti itu. Tapi yang ini masih tergolong menurutku sih oke. Kalau aku ya, soalnya aku nggak begitu suka dengan velg yang terlalu berwarna-warni seperti itu. Kayak yang versi S yang 2022 terakhir kemarin, Nick 2022 yang sebenarnya itu Nick 2020 juga. Jadi just info untuk warna itu berhenti di 2020 ya. Jadi 2021, 22, 23 itu benar-benar nggak ada facelift sama sekali untuk warnanya. Dan 2021, 2022 itu sama dengan 2020. Benar-benar ini. Cuman malah yang lebih parahnya itu untuk nick yang 2023 itu nggak ada yang kemarin itu. Untuk yang S ya, tapi nggak tahu kalau yang R. Yang S itu nggak ada nick 2023. Adanya itu 2022 nicknya. Jadi kalau kita beli 2023 kemarin itu bakalan dapat nick yang 2022. Itu sih. Nah, sangat disayangkan kalau misalkan yang versi Asia ini benar-benar terbengkalai ya. Padahal sebenarnya kalau mau mikir lagi ke depan,
alasan beberapa orang mau ngambil versi terbaru ketimbang second itu karena ada facelift seperti ini. Penyegaran daripada warna, stripping dan lain sebagainya itu minim banget gitu loh. Kalau sebenarnya kalau mau ngomongin soal itu. Jadi banyak user-user GSX sekarang ini lebih memilih untuk membeli second ketimbang membeli barunya. Karena apa? Ya itu tadi nggak begitu ini gitu loh. Habisnya nggak begitu ada bedanya gitu loh. Ini ada engine sound. Oh, nggak masuk mungkin ya. Nggak masuk. Nah, itu salah satu kelebihan ya. Kenapa kok facelift itu diperlukan? Entah apa yang menyebabkan itu semuanya kita juga nggak tahu ya. Dan untuk dapur pacu masih sama, hanya saja pembedanya kalau di versi yang Eropa untuk yang tipe S itu rata-rata semuanya udah masih pakai kontak, yang belum ada yang kiles. Yang kiles itu hanya untuk GSX-R. Nah, tapi ini aku ada sedikit perbincangan dengan mekanik yang ada di Suzuki. Aku ngomong gini, sebenarnya kalau misalkan dibandingin 150 125, aku lebih suka yang 125 sih. Menurutku itu lebih powerful dan sesuai cc, malah lebih kalau dites. Karena apa? Waktu aku lihat di YouTube ada orang ngetes top speednya yang 125 yang S itu 125 bisa tembus 135 loh. S ya, yang R juga sama, R sama S sama gitu loh, benar-benar sama, top speednya bisa kekejar segitu. Nah, justru yang 150 standar ada kontroversi antara S dengan R-nya. Jadi yang S itu rata-rata ngomongnya katanya top speednya nggak bisa lebih dari 135. Nggak ada bedanya dong dengan yang 125. Kalau misalkan 150-nya dapat segitu. Itu sih yang bikin aku agak aneh gitu aja. Itu aja sih. Entah karena memang difungsikan untuk durability yang versi S karena versi sport bukan versi racing, nggak tahu juga. Tapi untuk desainnya masih sama ya nih. Untuk beberapa ininya ECM-nya di sini ini masih sama, belum ada facelift yang mayor, hanya minor aja faceliftnya, dan speedometernya masih sama ya. Hanya saja kalau di Eropa itu sudah wajib ABS semuanya, jadi hampir semua produknya ada ABS-nya itu aja. Tapi kalau di Indonesia pasti bakalan ada pembeda harga, bahkan yang ABS-nya nggak begitu laku di Indonesia itu sih. Nah, ngomongin soal spesifikasi lainnya untuk yang 125 ini sebenarnya masih sama, nggak ada perbedaan ya. Nih, untuk panjangnya masih 2000 mm, untuk lebarnya 745, beratnya 1035, wheelbase-nya 1300. Untuk rendahan ke tanah 165 mm, untuk dudukannya tinggi tinggi tempat duduknya 785 mm, beratnya 135 kg. Kayaknya ini lebih berat daripada yang versi 150 ya. Saya ingatku 130 yang versi S itu. Yang R-nya baru 135. Apa kebalik ya? Terus ininya masih sama. CC-nya 124,4. Cuman kalau di beberapa video yang aku tonton, ini bisa tembus 135, guys. Murni. Jadi ada keanehan di sini. Itu standar ya, ECU-nya masih belum ganti ya, masih sama. Terus untuk kompresi rasionya masih sama, elektrik sama, ini sama, 6 percepatan, primary reduction-nya, final reduction-nya masih sama juga. Ini gear ya. Suspensi masih sama, track juga sama, front depan sama, nggak ada perbedaan. Oil capacity overhaul 15 sama, masih full tanknya 11 sama. Jadi pembedanya yang untuk saat ini nih. Dimulai dari tahun 2000 ini bisa oh nggak bisa ya. Mulai dari tahun 2023 undercroll-nya yang versi Eropa itu udah ada facelift bagus. Jadi kalau misalkan ini bisa masuk ke Indonesia bakalan aku beli undercroll-nya doang sih. Karena apa? Dia lebih tinggi ya daripada yang versi 150 di Asia. Terus lebih tebel. Ini nggak ada penampang 360-nya sih. Kalau misalnya ada itu kalian bisa lihat dari depan gitu.
dia lebih tebal, palangnya ke sini tuh lebih tebal juga dan lebih kokoh menurutku. Terus sambungannya itu lebih panjang tapi bahannya itu kayaknya lebih tebal kalau dilihat, itu nggak kayak yang versi 150 yang kesannya tipis. Jadi kalau misalkan kalian melihat yang versi 150, yang versi yang di sini itu kayak gini nih. Bentar ya, aku lihatin nah ini nih, jadi undercrollnya itu kesannya tipis. Nih bagian ini nih yang aku kursor. Nah ini, nah itu jadi kelihatan banget kosong gitu loh, kurang bagus. Nah ini ada 360-nya, kita cek ya. Nah di bagian ini, nah ini kelihatan kayak kopong kalau pisang berwarna. Kalau misalkan hitam sih nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalkan yang ini itu yang kurang begitu ini, kurang begitu bagus menurutku. Nah beda dengan yang versi eh, facelift 2000 ini ya, 2023 sampai 2024 ini. Jadi facelift yang 2024 ini sekarang sudah mengikuti 2023. Jadi undercrollnya itu lebih tebal. Coba kita lihat, ada nggak yang 360 ininya? Enggak sih. Sangat disayangkan di sini nggak ada 360-nya ya. Kalau misalkan ada gitu, aku bisa comparein lebih detail. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat yang ini beda banget. Dia lebih tebal, terus di sininya terpisah. Nggak nyambung. Kalau yang versi Asia sama yang 125 edisi sampai 2022 kan ya gini. Nah, gini ya, langsung gitu loh. Nggak ada in pisah. Kalau yang ini nggak, dia nyambung, pisah-pisah gini. Tik 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 tik. Nah, terus two tone di sini DAF, di sini warna black. DAF sama sebenarnya, sama DAF-nya sih. Cuman bedanya ini yang apa ya? Warna apa ya? Hampir ke abu-abu sih. Nah, ini lebih bagus dan bisa nutup mesin lebih bagus juga gitu loh. Jadi jarak antara radiator dengan undercroll itu lebih dekat. Itu sih notice yang kemarin aku ngomongin juga sama beberapa mekanik dan mereka bilang setuju juga kalau misalkan yang 125 itu lebih bagus mesinnya dan juga ECU-nya ketimbang yang 150. Itu sih yang kita omongin kemarin. Antara kalian setuju dan nggak setuju itu balik lagi ke pendapat kalian masing-masing. Cuman ini hanya obrolan iseng aja sih, nggak paten juga gitu loh. Untuk sisanya udah oke ya, nggak ada masalah. Dan stripping barunya juga keren. Yuk kita lihat lagi yang ini sih. Ini mirip plek dah strippingnya kayak yang versi 2024 seri GSX semuanya, 8S dan lain sebagainya. Ini bagus. Anda saja yang Indonesia ataupun yang Asia itu mau facelift, mungkin orang nggak akan berburu bekasnya, masih berburu barunya ketimbang yang bekas, karena keseriusan dan juga ada facelift gitu loh. Kalau misalnya nggak ada facelift sampai sekarang ya tetap aja orang nggak mau beli barunya. Lebih suka beli bekasnya sih. Tapi entah kenapa aku juga beli baru sih, nggak beli set bekas. Itu aja yang bisa dipertanyakan. Karena memang aku punya punya pendapat masing-masing gitu loh. Tapi kalau dibilang selera, aku lebih suka yang baru faceliftan kayak gini ketimbang baru tapi stok lama gitu aja. Sekian dari Bang Ebi, semoga kalian terhibur dengan video kali ini dan selamat beraktivitas kembali.